100 orang terkaya dan kemudian dengan lebih tinggi menaikkan tax ratio 1% aja setengah mati begitu ya. Kalau kita tutup program-program itu, pembiayaan itu dengan utang, itu nanti akan mengganggu APBN kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak episode 2. Dan pada episode kali ini kita akan mengomentari atau memberikan respon terhadap debat Cawapres yang sudah dilaksanakan pada 22 Desember yang lalu. Sebelumnya kita disclaimer ya, bahwa kita tidak mendukung paslon manapun. Kita berusaha untuk seobjektif mungkin dalam mengomentari visi misi paslon, terutama kaitan dengan pajak gitu. Jadi kalau kita lihat memang isu perpajakan ini belum begitu menjadi isu vital yang diperbincangkan, kemudian dipaparkan dengan lebih serius dan mendetail oleh para paslon. Ya, memang ini tidak lepas dari bahwa pajak ini akan menjadi beban karena akan mengurangi kepemilikan atau penghasilan dari yang seharusnya diterima berkurang, sebagian diserahkan kepada negara. Pajak merupakan konsekuensi dari kita berdemokrasi. Kita bicara demokrasi adalah bagaimana semuanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, dari rakyatnya inilah pajak, artinya pembiayaan kita dalam melakukan pembangunan negara ini dari rakyat dalam bentuk pajak. Oke, kita akan mulai dari paslon 1 yang menyatakan bahwa akan memberikan atau akan memajaki 100 orang terkaya dan kemudian dengan lebih tinggi, dan kemudian menurunkan pajak untuk yang lainnya lah gitu kira-kira. Disampaikan oleh paslon 1 itu artinya kita memang ada wacana, tapi nanti bisa dikoreksi, diklarifikasi ya oleh paslon 1 ketika bicara soal pajak untuk 100 orang terkaya akan lebih tinggi seperti itu. Nanti akan bentuknya seperti apa, ini kan kita butuh pendetailan. Tapi kalau dari sisi kita sebagai praktisi perpajakan begitu, kalau kita bicara harta kekayaan ya nanti larinya ke harta kekayaan. Soal pajak harta kekayaan ini sebenarnya bukan suatu yang tabu ya, walaupun di negara kita belum diberlakukan. Kita bisa tengok di beberapa negara, misalkan negara Argentina, kemudian juga negara Kanada, kemudian juga Spanyol, itu mereka memberlakukan harta pajak atas kekayaan. Dan menurut kami ini sesuatu yang wajar juga sebenarnya. Nah, kalau kita bicara nanti harta kekayaan, artinya semua kekayaan, semua aset, bentuknya apapun itu ya. Jadi bisa bentuknya saham, bisa bentuknya kepemilikan atas mobil dan segala macamnya. Semua kepemilikan kekayaan akan dihitung pajaknya. Bisa dengan menggunakan tarif progresif, artinya semakin tinggi kepemilikan kekayaannya semakin tinggi pajaknya, atau bisa dengan tarif yang flat. Itu nanti tergantung pada misalkan nanti paslon 1 menang dan kemudian mengimplementasikan dari janjinya tersebut. Jadi, dan itu menjadi sebenarnya masuk akal ketika kita bicara pajak itu kan digunakan untuk pembiayaan terhadap
security atas kekayaannya, kemudian proses administrasi atas kekayaannya, proses-proses yang lainnya begitu. Jadi ibaratnya kalau kita tinggal di komplek, kemudian kita menggunakan security, kemudian petugas kebersihan dan segala macamnya, sehingga kita yang ada di komplek itu harus membayar iuran. Itu kan tidak melihat berapa penghasilannya kan, tapi ya memang karena punya kekayaan atau punya aset di komplek itu, sehingga harus membayar atas iuran yang digunakan jasanya untuk keperluan jasa-jasa tadi, keamanan, kemudian kenyamanan, kebersihan dan segala macamnya. Kalau misalkan ini memang nanti jadi diberlakukan, tantangannya tentu apakah nanti para 100 besar orang kaya itu memberikan respon yang positif atau tidak, ya wallahu alam, itu kita lihat nanti. Nah, kemudian kita ke paslon nomor 2 yang bicara soal pembentukan badan penerimaan negara dan juga kaitannya dengan target tax ratio yang mencapai 23%. Tentu ini sesuatu yang menggembirakan, saya kira, untuk yang poin pertama tadi soal pembentukan badan penerimaan negara, karena memang kalau kita bicara soal fokus terhadap tugas dan pekerjaan, kemudian kita bicara spend control yang terlalu luas dari Kementerian Keuangan, kemudian kita bicara ketika harus, ini juga disampaikan oleh paslon cawapres paslon nomor 2 soal ketika harus berkoordinasi, berkolaborasi, berkomunikasi dengan kementerian lain, itu lebih luas lah begitu kalau kemudian ini berbentuk badan penerimaan dan di bawah bertanggung jawab terhadap presiden langsung, artinya selevel dengan kementerian begitu. Kalau saat ini yang masih di bawah Kementerian Keuangan juga mengatur soal penganggaran, kemudian soal transfer daerah dan segala macamnya, artinya berbeda ketika nanti ada kementerian atau badan yang khusus memang bicara atau bertanggung jawab soal penerimaan pajak. Nah, nanti kita lihat secara mendetail apakah badan penerimaan negara ini hanya bicara soal pajak yang sekarang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, ataukah gabungan antara pajak dan juga bea cukai, ataukah juga bertanggung jawab juga terhadap penerimaan negara bukan pajak. Karena kalau kita bicara badan penerimaan negara, artinya penerimaan baik dari perpajakan maupun dari non pajak. Itu paslon nomor urut 2 yang dan juga dengan tim suksesnya untuk lebih mendetilkan mau badan penerimaannya itu seperti apa gitu. Nah, terkait untuk target 23%, tentu ini menjadi bagus ya dan layak untuk diperbincangkan ketika ada target yang luar biasa menurut saya yang dulu pernah berada di Direktorat Jenderal Pajak, menaikkan tax ratio 1% aja setengah mati begitu ya. Tapi tentu ini sesuatu yang patut kita dukung ketika memang mempunyai target 23% tax ratio. Nah, tinggal tentu kita ingin tahu soal pendetilannya. Nah, sebenarnya kalau saat ini 2022 kemarin itu tax ratio kita kan di 10,4%. Jadi untuk mencapai 23% artinya kita 2 kali lipat dari sekarang gitu. Paslon 2 sudah secara jelas menyatakan itu tax ratio 23%, tapi kemudian ada pertanyaan dari paslon nomor 3, ini dibandingkan dengan APBN atau dengan PDB. Nah, kalau kita bicara tax ratio itu kan membandingkan antara penerimaan pajak dengan PDB. Itu sudah tidak ada pertanyaan lagi seharusnya soal mau dibandingkan dengan apa. Bahwa mungkin dirasa sangat-sangat ambisius atau terlalu tinggi, ya
itu kan nanti kembali kepada yang menjalankannya. Apakah itu hanya janji kampanye saja, ataukah sesuatu yang memang sudah difikirkan secara lebih mendetail gitu. Tapi kita perlu support dan dukung soal ketika ada paslon calon pemimpin bangsa kita yang sudah punya target, punya rencana soal bagaimana memperbaiki sisi penerimaan negara kita. Karena ya bagaimana kita bicara program macam-macam dari A sampai Z, tapi kita tidak tahu nanti kalau pembiayaannya dari mana. Sekarang kita beralih ke paslon nomor urut 3 ya. Dalam debat kemarin, jujur kalau saya sendiri dan tim tidak menemukan statement yang yang bisa kita komentari, terutama terkait perpajakan untuk paslon nomor 3 ini. Kemudian kita juga coba lihat kalau di program bidang ekonominya itu ya memang ada misalkan pertumbuhan ekonomi 7%, kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan hingga sekitar 17 juta dan juga menurunkan angka kemiskinan sampai dengan 0% gitu. Tapi memang itu saya tidak mau mengomentari lebih jauh hal yang di luar terkait dengan perpajakan. Kita juga bisa membaca visi misi para paslon. Kalau kita lihat, kalau visi misi perpajakan itu di paslon 1, saya kira kita juga clear, jelas, di media juga sudah sering diulas bahwa paslon 1 ini juga menjanjikan atau menargetkan ketika nanti terpilih akan membentuk badan penerimaan negara juga dan mempunyai target tax ratio di angka 13-16% kalau saya tidak keliru. Nah, kemudian paslon 2 tadi juga kita sudah singgung, mereka juga punya janji kampanye bahwa nanti ketika terpilih juga akan membentuk badan penerimaan negara dan target tax ratio sampai dengan 23% begitu. Nah, untuk paslon nomor 3 ini juga lebih menitik beratkan kalau soal ini pada penyelewengan, sehingga ketika penyelewengan ini berhasil ditumpas, maka penerimaan negara juga akan naik secara otomatis. Jadi kira-kira itu yang bisa kita respon dari debat kemarin terkait perpajakan. Harapan kita ya sebagai orang yang berkecimpung di dunia perpajakan bahwa isu terkait perpajakan seharusnya menjadi salah satu isu sentral dalam proses debat, dalam proses kampanye, karena pajak mempunyai peran yang sangat vital, apalagi kalau kita bicara program-program tanpa bicara penerimaan itu kita seperti apa? Kita ibaratnya kita adalah sebuah kepanitiaan lah begitu ya. Jadi kita ini dalam rangka memilih panitia pembangunan negara kita untuk 5 tahun ke depan begitu. Nah, yang namanya panitia itu ya mereka bertanggung jawab untuk bagaimana membangunnya dan juga bagaimana mencari uang untuk membangunnya itu. Jadi seharusnya memang idealnya paslon-paslon ini atau panitia untuk 5 tahun ke depan negara ini, mereka tidak hanya bicara soal mau ngapain aja terkait program-program terkait pengeluaran uang, tapi juga bicara soal bagaimana cara mencari uangnya agar program-program tadi bisa berjalan dan tidak mengganggu keuangan kita ke depannya. Karena kalau kita tutup program-program itu, pembiayaan itu dengan utang, itu nanti akan mengganggu APBN kita di tahun-tahun yang selanjutnya. Bahkan kalau perlu para paslon ini bisa
punya semacam simulasi APBN lah begitu. Jadi jelas mereka mau ngapain, tapi juga jelas pembiayaan atau penerimaannya itu dari mana untuk ngapain aja itu gitu. Mereka punya simulasi APBN selama 5 tahun ke depan supaya masyarakat juga lebih clear bahwa sama aja nanti kalau misalkan ada banyak program tapi dibiayainya adalah dari hutang begitu. Ini kalau bahasa anak-anak nenek kita di rumah juga bisa kan gitu. Dan tentu kalau kita bicara pajak kan itu adalah iuran dari warga negara, dari masyarakat lah. Itu sejauh semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam iuran, dalam bayar pajak tadi, itu artinya dukungan nyatanya atau dukungan konkretnya terhadap pemerintahan yang sedang berjalan itu semakin bagus. Juga menarik untuk kita respon kaitannya dengan apakah ketika tax ratio naik otomatis tarif pajak itu akan naik gitu. Itu tidak secara otomatis seperti itu. Jadi untuk menaikkan tax ratio itu dilakukan dengan bagaimana menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan ini kaitannya dengan bagaimana ketika semakin banyak orang yang patuh atau basis pajak, bahasa yang selama ini lebih familiar, basis pajaknya semakin diperluas, itu tentu malah bisa saja beban pajak secara orang per orang itu justru akan bisa lebih turun lagi begitu. Tentu nanti dengan aturan yang dibuat oleh regulator atau pemerintah dalam hal ini. Tapi artinya ketika tax ratio naik tidak secara otomatis beban pajak kita itu pasti naik gitu. Karena tadi kita bisa cari juga soal ekstensifikasi. Kalau selama ini intensifikasi yang lebih banyak dilakukan, nanti dengan memperluas atau memperbesar basis pajak, tentu orang akan semakin banyak yang dikenai pajak, kemudian objek pajak juga semakin banyak yang dikenai pajak, sehingga bisa jadi malah tanggung jawab atau beban pajak dari setiap individu, setiap objek itu nanti bisa akan lebih rendah begitu. Dan kemudian ada statement kedua kaitannya dengan berburu di kebun binatang. Sebenarnya itu istilah yang sangat-sangat familiar lah ya kalau kita bicara soal intensifikasi. Jadi mengilustrasikan bahwa orang yang dipajakin itu hanya itu saja, atau bahasa pajaknya itu adalah intensifikasi. Yang tadi udah bayar ini suruh bayar lagi ini, suruh bayar ini lagi. Itu sesuatu yang wajar di dalam perbincangan soal pajak, bahwa kalau kita hanya mengintensifikasi itu ya seperti berburu di kebun binatang. Sedangkan kalau kita berhasil memperbesar basis pajak, memperluas basis pajak, atau melakukan ekstensifikasi, menemukan objek-objek baru, menemukan objek-objek pajak baru, itu adalah seperti memperbesar kebun binatang. Tapi terlepas dari itu semua, itu sesuatu yang tidak substantif ya untuk diperdebatkan. Tapi it's okay, itu bagian dari kita memahami, kita berdialektika, berdinamika dalam proses Pilpres di 2024 nanti. Dan tentu harapannya itu tidak kemudian menimbulkan kita menjadi bermusuhan atau menjadi saling hina, saling hujat, tapi ya kita lebih pada asik-asikan lah untuk saling memberikan respon, saling mendebat, dan juga saling mengkritisi tentu yang berkaitan dengan hal yang bersifat substantif. Oke, itu tadi yang bisa kita berikan respon terkait debat Cawapres pada Jumat lalu, dan juga visi misinya berkaitan dengan perpajakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memberikan tambahan insight untuk para sahabat Arif Bijak sekalian.
Jangan lupa tonton terus Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, dan kami ingatkan, kami ajak selalu untuk menjalani proses pemilu ini dengan riang gembira dan juga mengedepankan toleransi. Boleh kita saling berdebat tapi dengan kepala dingin, jangan sampai nanti luka yang ditimbulkan dari lidah kita itu berbekas panjang dan menjadi bibit-bibit permusuhan. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Deskripsi Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.